Baik, terima kasih kepada yang terhormat Bruder Albertus Suwarto, FIC MPD. Sebelum kita buka pertanyaan pada yang pertama nanti Bu Elizabeth S. Gultom, betul ya? Kita sudah mendengarkan paparan Grand Design POP model Luber, konsorsium Ismoyo, Suster, Bruder, Pastor, Ibu, Bapak. Ada 8 poin yang kita peroleh hari ini dari Bruder Albertus Suwarto. Pertama soal gotong royong, saya pikir ini soal sehati sejiwa, komunitas gereja perdana, kemudian tujuan POP, output dari POP, tugas-tugas 3 komponen sekolah, kemudian hak mengukur oleh pemerintah tadi, soal kurikulum, model program Luber, dan kerangka pikir. Nah, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Ibu Elizabeth S. Gultom, kemudian 2 penanya dulu supaya saya tidak lupa, setelah Ibu Elizabeth ke Suster Martika. Monggo, saya persilakan Ibu Elizabeth. Baik, terima kasih kepada narasumber atas sosialisasinya. Memang, Bruder, semua ini sudah kami lakukan di lapangan. Ya, tapi untuk profesionalnya ya sampai sebatas yang bisa kami sampaikan. Terima kasih ya atas keikutsertaan Diklat Kepala Sekolah. Jujur saja, saya pribadi sangat-sangat berterima kasih dengan sosialisasi ini, Bruder. Nah, yang mau saya tanyakan, ya, berapa besar persentasi potensi budaya dalam mendukung kurikulum? Saya ulang, berapa besar persentasi potensi budaya dalam mendukung kurikulum? Pertanyaan pertama. Kedua, usaha-usaha apa yang harus kami lakukan kepala sekolah untuk mengubah mindset, ya, untuk mengubah mindset kepala sekolah dan guru-guru untuk mencapai nanti outcomes daripada kegiatan kita yang sekarang ini, ya. Bagaimana cara mengubah mindset itu pertama. Pertanyaan yang ketiga, ya, untuk kurikulum ini memang agak berat, tapi kalau diserahkan ini memang untuk lokal, nanti dia beraneka ragam. Nah, jadi mau kami tanyakan untuk Kota Pematang Siantar seperti kami nanti, kami akan beradaptasi dengan situasi yang ada di Kota Pematang Siantar. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak, Bruder. Terima kasih Ibu Elizabeth. Langsung ke Suster Martika. Suster Martika. Terima kasih Bruder Warto tadi sudah menjelaskan bahwa dalam POP ini supaya mic-nya, Suster. Mic-nya masih mute, Suster. Tadi Bruder sudah memaparkan tadi bahwa dalam program organisasi penggerak dan sekolah penggerak ini bisa berhasil kalau keseluruhan, ya, baik kepala sekolah, guru, dan para orang tua itu bersinergi. Lalu tadi ada Bruder mengatakan bahwa mata pencaharian lingkungan, masyarakat, dan orang tua itu sangat pengaruh dalam hal ini untuk melibatkan para orang tua. Dan memang ini benar, saya alami juga kalau di daerah pencahariannya sangat rendah, ya memang keterlibatan orang tua itu sangat minim dan mereka menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah. Itu. Lalu bagaimana kita mau menghandle ini? Tentu pasti kita akan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat. Yang kedua, seperti kita ketahui juga, siswa itu memiliki potensi yang berbeda. Dan itu harus kita layani sesuai dengan karakteristik masing-masing. Dengan mengubah kurikulum dan bagian-bagian yang lainnya. Tetapi guru juga, kepala sekolah juga memiliki potensi yang berbeda. Di sini yang mungkin menjadi kendala sedikit dengan peningkatan IT yang sekarang sangat dibutuhkan untuk memenuhi ya 4.0 yang
pernah kita pelajari sebelumnya ini. Ini menjadi kendala juga dalam mengubah bagaimana kita supaya nanti output dari kegiatan ini berjalan dengan baik. Tentu kan harus menata gurunya ya. Jadi karena guru itu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berbeda, terutama dalam bidang IT. Ya, saya sendiri pun yang menguasai IT ini, kadang lupa saya, nggak ingat, sudah saya kerjakan, udah tahu, lupa. Nah, ini juga menjadi penghalang dalam kegiatan ini. Lalu, ya seperti yang dikatakan Ibu Elizabeth juga, bagaimana kita mengubah ini, supaya nanti bersinergi dari kepala sekolahnya, gurunya, siswanya, beserta dengan orang tua. Nah, itu yang menjadi kendala yang kita hadapi. Lalu supaya kegiatan ini berjalan dengan baik, ya nanti dari tahun ke tahun, bahwa saya dan guru sebagai pelaksana di sini yang didukung oleh orang tua harus mengalami gradasi yang bertingkat begitu ya, sehingga nanti kegiatan ini berhasil dengan baik dan dibutuhkan kesabaran untuk mau belajar seperti saya ya. Saya nggak memahami semua aplikasi-aplikasi dalam IT, padahal sangat dibutuhkan. Dan ingatan saya itu nggak cemerlang lagi seperti yang dulu. Nah, guru pun mengalami hal yang demikian. Nah, mengubah yang seperti inilah, ya membentuk yang seperti inilah, sehingga nanti ya program sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Maka dibutuhkan ya memang kesabaran dan kinerja keras ya, kinerja keras. Kalau nggak mau bekerja keras mengubah guru harus begini ya bagaimana kita mau mensukseskan program ini. Nah, itulah mungkin yang perlu dipertimbangkan bagi kepala sekolah dan guru yang belum memahami IT lebih banyak begitu. Sehingga nanti perubahan-perubahan di sana sini karena diikuti dengan teknologi, sehingga komunikasi seperti yang sekarang terjadi secara luar jaringan gitu ya. Kalau kita nggak memahami gimana terkoneksi, menjadi gangguan juga. Nah, terima kasih, itu pertanyaan saya. Terima kasih, Suster. 5 pertanyaan dulu supaya Bruder juga bisa menjawab dengan baik. Yang pertama, Bruder, berapa persen sih potensi budaya dalam mendukung kurikulum kaitannya dengan 7 unsur budaya milik Kunchoro-Ningrat yang tadi disampaikan oleh Bruder? Ini bagaimana, Bruder? Yang pertama dulu, Bruder. Baik, terkait dengan berapa persen budaya itu mempengaruhi atau digunakan di dalam kurikulum, saya tidak menyebut persentasenya, tapi dominan. Apapun sebenarnya dari desain kurikulum yang akan kita buat, itu mesti harus memuat budaya. Budaya tidak diartikan seni, menyanyi atau apa, tapi budaya lebih kepada mentalitas. Guru matematika, apakah dia punya budaya seorang guru matematika? Ya. Bagaimana guru matematika menampilkan diri sesuai dengan visinya yang ada, menghidupi tugas pekerjaannya. Kalau guru matematika biasanya banyak koreksian. Bagaimana guru mengoreksi soal-soal yang ulangan? Apakah dia cenderung rajin koreksi, lalu ulangan dibagikan sebelum ulangan berikutnya? Atau guru matematika ini jarang dikoreksi, soalnya jarang dikembalikan, tahu-tahu ada nilai? Itu budaya bukan? Itu budaya juga, mempengaruhi bagaimana guru itu bekerja. Tapi kalau guru matematika itu punya budaya yang baik, etika yang baik, dia akan bertanggung jawab terhadap soal-soal ulangannya itu. Dikoreksi dengan baik, diberikan ke anak, kalau ada yang salah, tolong dikembalikan ke Pak Guru, mana yang benar, kalau memang Pak Guru salah, nanti kita betulkan. Nah, itu budaya juga. Tapi kalau jelas itu salah, koreksinya salah, ya bukan gurunya tidak tahu, tapi keliru, lalu ngotot, ya enggak begitu. Ini budaya juga. Nah ini, jadi saya katakan, budaya itu dominan di dalam sekolah kita. Apapun kurikulumnya, kepala sekolah itu, guru itu harus
pribadi-pribadi yang paling sempurna menjalankan apa yang namanya itu kurikulum. Orang-orang makhluk-makhluk yang paling sempurna di sekolah, kepala sekolah dan guru itu terkait budaya, Bapak Ibu. Saya berikan contoh matematika, karena biasanya matematika dianggap jauh dari apa yang itu namanya budaya. Urusan budaya tidak hanya urusan guru PKN dan agama, bukan. Yaitu pengetahuan iya. Gitu. Ya. Lalu terkait dengan mengubah mindset, begitu ya Bu ya tadi ya, mindset kepala sekolah dan guru. Ya, ini memang harus membangun kesadaran bersama, Bu. Ya, kegiatan siang hari ini juga bagian dari mengubah mindset kita. Kita juga harus yang namanya berefleksi, itu sebagai kepala sekolah, itu. Ya hanya refleksi, lalu penyadaran, lalu membangun kesadaran bersama, memahami krisis bersama. Nah itu ada berbagai macam cara. Kalau kita di lembaga Katolik itu kan biasanya ditempuh dengan cara penyadaran, baik itu doa pagi, ada rekoleksi, ada bimbingan dari yayasan, ya macam-macam itu, membangun kesadaran. Kalau guru-guru kita atau kita masing-masing sudah sadar, dan ini saya terus-menerus saya gemakan pada guru-guru kami bahwa menjadi guru itu adalah jalan kesucian yang oleh Tuhan sediakan pada Anda. Pekerjaanku adalah jalanku menuju ke surga. Coba kalau orang sudah punya kesadaran seperti itu. Ketika saya ngajar tidak baik, itu dosa menghambat saya ke surga. Bayangkan selama jadi guru berpuluh-puluh tahun, lalu tiba-tiba suatu saat kita dipanggil Tuhan. Bayangkan alumni-alumni murid-murid kita dulu, kira-kira berkomentar apa? Oh meninggal toh, gitu kan? Berapa karangan bunga yang akan dikirim oleh anak murid kita kalau kita meninggal? Kira-kira itu akan menggambarkan kesucian, kebaikan yang kita berikan pada anak-anak. Kalau kesadaran itu nggak dibangun, mau diberi pendidikan, mengubah mindset, sulit sekali. Bisa nggak kita itu sekarang, jadi guru itu panggilan, kayaknya muntah ya Pak. Kira-kira masih bisa nggak kalimat jitu sakti itu menghipnotis kita? Guru itu panggilan saya. Inilah panggilan Tuhan. Masih bisa nggak? Masih bisa meneduhkan hati kita nggak? Teman-teman kita, maaf ya saya sebut, teman-teman kita yang Muslim, itu sedang kecanduan kalimat ini amanah. Ini amanah. Kalau sudah mengatakan seperti itu, dia nggak mikir gaji, Bapak Ibu. Dia hanya mikir berbuat baik, masuk surga. Bisa nggak kita sekarang mengatakan, ini panggilan? Kita itu terlalu maju, kita itu terlalu profesional, apa-apa diatur, apa-apa ditentukan. Lalu jadi tidak lagi merasakan ini panggilan. Nah, itu. Saya kira itu Bu, yuk kita bangun kesadaran terkait itu. Saya nggak ngerti kalau orang Batak ini bagaimana yang membangun kesadaran. Nah, ini kebetulan teman-teman ini dari sebagian besar dari Batak atau ini ya punya budaya tersendiri. Ya itu. Itu terkait itu ya. Kalau terkait lingkungan ya, iya Ibu, sekolah kita itu tuh menjawab lingkungan. Kalau di Siantar ya kearifan-kearifan apa yang ada di Siantar itu dimasukkan. Kalau aku di Jawa paham, Bu, saya di Jawa paham. Orang tua di Jawa itu agak sedikit malu-malu, tidak terus terang gitu, ya kan? Lalu sangat perasaan katanya, walaupun prakteknya juga tidak. Seperti itu. Nah, budaya orang tua itu juga harus dipelajari. Saya kebetulan pernah jadi kepala sekolah di kota besar, sekolahnya besar. Budaya orang tua di kota besar itu cenderung satu, dia gengsinya tinggi, ya kan?
ingin anaknya berprestasi. Yo Pak. Ya toh? Iya enggak? Ya Pak. Coba Ibu amati ini. Kalau Ibu bisa meng-create budaya ini menjadi program sekolah, akan meledak sekolah Bapak Ibu. Benar Bayangkan, ya Pak. Ya. bayangkan. Benar, ya. Saya pernah jadi kepala sekolah di suatu sekolah. Mau lomba paduan suara di Singapura. Habis berapa? Habis 400-500 juta waktu itu. Iya. Saya yayasan hanya membantu 40 juta. Yang lainnya siapa? Orang tua. Saya hanya memainkan bahwa ini anak Anda. Anda senang tuh anaknya berprestasi. Anda punya uang, apa mungkin Anda mengatakan nggak punya uang hanya untuk membayar 5 juta anaknya mau lomba ke Singapura. Nah, ini dalam pertemuan-pertemuan itu dibangun, Bu. Lalu orang tua tak buat takut. Nggak mungkin nggak punya. Gitu. Nah, itu dimainkan. Budaya-budaya itu dikemas untuk ditarik energinya, lalu mengkristal dalam bentuk kegiatan yang menghadirkan orang tua tadi. Itu kecermatan sekolah saja, Bu, seperti itu. Iya, Pak. Nah, itu budayanya silakan di tempat masing-masing pasti berbeda, begitu. Langsung aja ke Suster Martika. Bagaimana Buder? Langsung aja ya. Langsung Nah, Buder tadi Suster hanya meminta tanggapan tampaknya, termasuk soal perangkat IT. Ya, sama dengan perangkat IT. Sebenarnya perangkat IT itu sungguh-sungguh dibutuhkan oleh orang tua di sekitar itu, atau itu seolah-olah sudah menjadi kebutuhan. Ya. Nah, ini kebutuhan ini harus bisa kita rumuskan. Kami Pangudi Luhur punya sekolah yang sinyal nggak ada, listrik nggak ada, terus gimana bicara IT? Saya beri contoh, Ibu. Yang mendesain LMS kemarin sudah ikut LMS belum ya? Ini yang mendesain SIM POP ini, Pak guru kami, dia lahir di mana? Dia lahir di pedalaman Kalimantan Barat. Sinyal nggak ada, listrik nggak ada waktu dia sekolah. Dia sekolah ke Jawa. Kok bisa sekarang dia guru bahasa Inggris? Kok bisa sangat ahli IT? Dari mana? Saya beri contoh. Nah, terkait IT, itu sebenarnya ya harus dilatih aja. Harus dibangun kesadaran. Ini sudah dunianya seperti ini. Yang muda didorong, yang senior karena biasanya lebih lambat belajar, yo dilatih, jangan diolok-olok yang tua-tua. Lah Bu, kok ya nggak bisa? Ayo memang nggak bisa, memang sudah ketinggalan, jangan dianggap itu. Diulang-ulang nggak diingat. Oh diulang-ulang. Dan nggak diingat. Kakak saya itu, ya aku ya nggak pinter ngajari bagaimana membuat lengsu macam-macam, dicatat sampai 6 langkah ketika mau praktek, bingung. Itu harus kita sadari, didorong terus, ditemani terus. Ya karena memang bingung. Dicatat aja runtutannya nanti hilang kok, nah, gitu. Ya itu enggak, itu sudah bisa terjadi karena memang bakat IT itu ya beda-beda. Nah, yang muda-muda didorong, ditemani, jangan sampai ada orang terasing karena situasi seperti itu. Dan kenapa kita harus belajar IT? Kita sesuaikan ya namanya kalau fokusnya ke IT ada 3 hal yang harus diperhatikan, Suster. Ya. Infrastruktur pertama adalah infrastruktur anak orang tua. Coba dicek, dia punya enggak yang peralatan yang diperlukan. Selain peralatan adalah kemampuan menyediakan data. Itu infrastruktur pertama. Yang kedua, infrastruktur pemerintah. Tentu jaringan internet yang disediakan pemerintah lancar. Ya. Yang ketiga, infrastruktur sekolah. Ketiga hal ini harus terpenuhi dengan baik. Kalau ketiga hal ini terpenuhi dengan baik, silahkan mau mengembangkan sekolah berbasis IT, silahkan. Ya. Ini kreativitas. Tapi kalau ketiga titik infrastruktur tadi masih belum seimbang, suster memaksakan diri tidak menimbulkan kegembiraan,
tapi menimbulkan penderitaan ya bagi orang tua, bagi anak. Alah, sekolah kok susahnya kayak gini, ini apa tuh yang dimaksud? Ya toh, sudah menghabiskan kuota, alatnya ya berat, ya sulit. Ya itu harus need analisisnya tepat, Sister. Gitu aja, Sister. Ya. Silahkan itu. IT memang harus belajar, tapi memang di tempat saya ya banyak orang tua tidak memiliki gadget, iya, tidak ada kan, iya dari orang tua nggak ada, sekolah ada, jadi ketimpang. Iya, nah, kalau masih timpang lalu seperti semua itu, dengan, ya, kalau masih timpang seperti itu, jangan dipaksakan semuanya mandiri. Boleh kalau mau dipaksakan, tapi anak orang tua datang ke sekolah, sekolah menyediakan, silahkan, itu harus dikelola. Tapi kalau belum, sekolah suster akan menjadi momok bagi orang tua karena menimbulkan keberatan-keberatan yang dibuat sendiri. Jangan kecewa kalau nanti orang tua tidak lagi menyekolahkan ke sekolah suster karena banyak kesulitan yang diciptakan sendiri. Ya. Oh, sudah. Oke. Makasih. Baik, terima kasih Buder. Langsung menuju ke penanya ke 3 dan 4, tetapi mohon maaf, ini nanti kita sampai jam 3 ya, Suster, Buder, Pastor, Ibu Bapak. Besok Atau masih ada kesempatan tanya. Ya, besok masih ada kesempatan ya, dengan para ahli. Yang ketiga, kami persilahkan kepada Pak Jos Rademaker, Siringo-Ringo, dan Bapak Kasdin. Pada Pak Siringo-Ringo, kami persilahkan. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak Adi untuk kesempatan ini. Kami sorotin di sini kurikulum yang utama adalah guru. Tentu titik sentralnya adalah guru, ya kan Pak ya. Hubungan dengan itu Pak, pasti guru itu harus menjadi model. Guru itu menjadi aktor atau aktris bagi anak-anak. Namun dalam prakteknya di sekolah saya pernah seorang ibu mengatakan seperti ini, Pak, guru anak saya si Anu itu, dia sangat takut dengan ibu itu, bagaikan monster, tidak usah dimasukkan ke kelasnya. Nah, kira-kira gitu Pak. Jadi sejauh yang saya bisa pendekatan kepada ibu itu saya jelaskan. Jadi tolong pencerahannya dari Bapak atau Bruder Warto, apa yang paling jitu untuk penyelesaian masalah ini, pertanyaan ini. Terima kasih Pak, hanya singkat. Baik, terima kasih. Langsung ke Bapak Kasdin. Silakan. Pak Kasdin. Pak Mualdin. Atau Pak Mualdin. Mualdin, oke. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Adi. Kedengaran suara karena di sini hujan, Pak? Ya, sudah terdengar. Ya. Saya nggak tahu tadi bingung. Kasdin katanya siapa nggak tahu. Tadi ada yang bertanya Pak Kasdin. Oh ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Adi. Dan juga selamat sore Pak Bruder Wanto sebagai narasumber sesi kedua ini. Saya sangat tertarik dengan model pembelajaran, model yang akan kita gunakan dalam program POP. Tadi Luber ya. Saya pikir tadi langsung umum bebas rahasia. Rupanya Luber itu adalah literasi unggul berkarakter. Nah, setelah saya menyimak pemaparan dari Luber sendiri, bahwa model Luber ini tentunya menuntut semua stakeholder yang tergabung dalam mensukseskan POP ini menggunakan konsep literasi. Nah, satu hal yang mungkin perlu kita sepakati dulu, persepsi literasi yang dimaksud di sini apa? Jangan sampai nanti literasi yang cenderung dipersepsikan hanya literasi membaca. Ya kan begitu ya. Sehingga nanti salah kaprah. Nah, kalau kita analisis dari apa yang dipaparkan oleh Bruder Wanto, ini literasi ini sangat dalam. Dan apakah itu didefinisikan dengan definisi literasi yang ada di dalam buku literasi atau program literasi pemerintah, digital, ya, literasi membaca, literasi budaya, dan lain sebagainya.
Nah, ini karena ini model ya, model. Jadi mungkin perlu penjelasan persepsi definisi literasi yang mau kita gunakan di sini, di mana titik berat literasinya juga kita harus lihat nanti. Karena ini akan mengarah kepada penyusunan kurikulum. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam memuat kurikulum tadi guru sebagai titik fokus utama. Ya, titik fokus utama kesuksesan kurikulum itu, di mana guru harus bisa memfasilitasi siswa dalam hal mencapai tujuan daripada kurikulum yang akan diterapkan, diimplementasikan di sekolah, di mana kurikulum itu memuat survei karakter juga, ya, kemudian memuat AKM juga terintegrasi di dalam, yang tentunya mengarah kepada PISA, ya, untuk negara kita meningkatkan tingkat kualitas di tingkat internasional, dan tidak boleh melupakan nilai-nilai tadi, nilai-nilai karakter Pancasila. Saya lihat tadi karakter Pancasila yang dipaparkan di sana semua harus termuat dalam kurikulum, di mana dari nilai-nilai Pancasila itu ada budaya kearifan lokal yang menjadi salah satu upaya untuk menjadi ciri khas sekolah. Begitu tadi Bu Darwanto memaparkan, bahkan menekankan kembali ketika Ibu Elizabeth menyinggung tentang budaya. Nah, permasalahannya di sini seperti yang disampaikan penanya terdahulu, mengubah mindset guru yang sudah dalam tanda petik, Bruder ya, dalam tanda petik, berada di zona nyaman dengan kondisi yang ada sekarang. Itu tentu akan memakan waktu atau butuh waktu dalam hal menyesuaikan dengan kurikulum mandiri yang akan kita susun. Ini akan menjadi tantangan berat. Ya, mindset jangankan guru, kepala sekolah juga seperti tadi, yang bisa mengimplementasikan semua nilai-nilai yang ada di kurikulum tadi dalam proses pembelajaran. Nah, maka ini pertanyaan saya, seberapa lama sih penyusunan kurikulum ini hingga nanti terbentuk? Sementara tadi titik beratnya penyusunan kurikulum di dalam alurnya saya lihat itu di kepala sekolah dan instruktur mungkin. Padahal di sekolah itu selama ini kita menggunakan tim pengembang kurikulum, Bruder. Ya, tim pengembang kurikulum. Sementara tim pengembang kurikulum belum mendapatkan materi ini atau belum terimbas ke mereka. Kita sudah akan menyusun kurikulum. Nah, mungkin ini perlu pencerahan garis-garis besar kurikulum yang akan disusun ya dalam on tadi ya. In untuk sekarang, on nanti akan ada 2 kali didampingi oleh fasilitator. Jadi mohon pencerahan Bruder, bagaimana kita mendesain kurikulum ini yang bisa mengintegrasikan sekali lagi nilai-nilai karakter Pancasila itu, memuat budaya kearifan lokal, dan juga yang terintegrasi di dalamnya adalah kompetensi AKM ataupun PISA yang harus kita capai. Nah, kemudian mungkin sedikit agak banyak, 3. Yang ketiga ini, Bruder, setelah kita menyusun kurikulum yang akan kita implementasikan, bagaimana tingkat legalitas kurikulum yang kita susun ini nanti untuk bisa diterima oleh semua pihak. Termasuk contoh pengalaman kami di tahun ajaran ini, Bruder, ketika kami menyusun kurikulum yang biasanya diminta disahkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, setelah kita sampaikan untuk pengesahan di sana, padahal pengawas sebagai tim supervisornya sudah menandatangani pihak yayasan. Nah, Dinas Pendidikan dalam hal ini berlaku sebagai pihak pemerintah, mempertanyakan lagi kenapa begini? Ini kan masa COVID. Nah, padahal kita diberi wewenang Merdeka Belajar menyusun kurikulum mandiri. Nah, seakan-akan di sana ada tantangan yang kurang diterima begitu. Apakah nanti tidak akan terjadi polemik-polemik seperti ini? Nah, ini pertanyaan kami. Terima kasih, Bruder. Saya kembalikan kepada Pak Adi. Terima kasih, Pak Mualdin. 2 penanya dulu, Bruder. Nanti akan ada bagian tersendiri soal kurikulum ini. Monggo kami serahkan kepada Bruder, mau menjawab sekarang atau diserahkan ke besok waktu diklat soal kurikulum khusus atau bagaimana. Yang pertama dari Pak si Ringo-Ringo tadi, soal anak yang trauma dengan guru tertentu, karena ini kasuistik, Bruder. Monggo. Ya. Baik, kita sering menjumpai seorang anak trauma dengan guru tertentu. Paling parah itu tidak mau sekolah. Masih lumayan seorang anak itu bersedia pindah sekolah. Tapi yang namanya trauma dengan guru itu akan menghantui
seumur hidup kalau itu tidak terselesaikan. Nah, solusinya ya harus ada healing, Pak. Itu harus ada healing, penyembuhan luka batin. Harus diyakinkan bahwa anak dengan gurunya aman, gurunya juga harus sadar kalau dia itu pernah menyakiti anaknya, anak didiknya, lalu menjadi trauma, itu dari kedua belah pihak. Harus dibangun rasa percaya, aman. Itu kalau masih mungkin, tapi tetap harus dilakukan. Kalau tidak ya, kalau kelasnya banyak, rombongan belajarnya banyak, ya harus pindah ruang kelas misalnya, begitu. Itu memang sering terjadi seperti itu. Itu pentingnya pembinaan guru terkait perlindungan anak, ya, terkait pelindungan anak itu memang harus dilakukan. Kalau sudah terjadi, mau nggak mau harus dilakukan rekonsiliasi, dilakukan healing ke ahlinya, psikolog atau guru BK. Pelan-pelan itu butuh waktu yang lama. Ya, itu saya kira ini sangat teknis dan sangat kasuistik dan sangat personal sekali. Ya, begitu, harus ketemu langsung. Kemudian yang dari Pak Mualdin, soal yang kedua, Buder, luber, literasi, persepsinya. Oh ya, literasi. Jadi literasi dalam konteks POP ini adalah berpikir kritis, tadi saya katakan. Berpikir kritis, logis, logikanya jalan. Kalau literasi itu lewat bahasa, kalau numerik itu lewat angka atau bilangan atau matematika, begitu. Nah, literasi itu kan kalau lalu didefinisikan yang agak lebih dalam, literasi itu kan lalu akhirnya sebuah kegiatan untuk mempelajari sesuatu secara lebih mendalam. Bisa literasi IT, bisa IT banyak sekali. Mau yang edit video, mau yang PowerPoint yang dengan suara dan lain-lain, nah itu ada macam-macam. Itu literasi. Literasi itu kan mempelajari sesuatu secara lebih mendalam. Kalau anak literasi membaca, anak sudah membaca, sudah bisa membaca. Literasinya apa? Mestinya anak sudah membaca. Nah, bacaan itu kan pintu. Membaca itu pintu untuk mempelajari, mendalami sesuatu. Kalau anak sudah membaca, itu alat. Membaca menjadi alat untuk mempelajari sesuatu. Maka literasi membaca itu harus jelas. Membaca apa? Teknologi, membaca tentang nilai-nilai kemanusiaan, membaca tentang sejarah, tentang keagamaan. Nah, itu bukan membacanya itu sendiri. Nanti kalau literasi dimanai dangkal membaca, yang dibaca macam-macam. Boleh nggak membaca novel yang belum sesuai usianya? Itu juga membaca. Nggak boleh, karena itu bagi anak yang membacanya belum lancar, literasinya membaca. Bagi anak lingkungan kita yang kesadaran lingkungannya belum baik, 10 menit sebelum masuk sekolah, bersihkan lingkungan sekitar dari sampah. Itu juga literasi terkait dengan mencintai lingkungan, berakhlak mulia. Itu berakhlak mulia, mencintai lingkungan, sampah dan lain-lain. Ya. Jadi literasi itu mempelajari sesuatu secara lebih mendalam. Begitu. Nah, literasi dalam konteks POP ini adalah melatih anak berpikir kritis. Nah, gurunya nanti dilatih bagaimana pembelajaran itu membuat anak berpikir kritis. Kalau guru ditanya anak marah, itu tidak membangun berpikir kritis. Kalau guru tidak memberi atau tidak suka kalau ada anak yang bertanya, itu tidak mendidik anak berpikir kritis. Itu saya kira begitu. Ya. Terus langsung gimana Pak Adi? Baik, Bruder, Pastor, Suster, Bruder, Ibu Bapak. Hari Pak, yang bawah tadi belum ya? Yang bawah belum. Ini mau dilanjutkan sampai jam 8 malam kah? Atau sampai di sini? Yang terakhir aja.
Terkait kurikulum ya Pak. Yang terkait kurikulum besok ada Besok akan materi dibahas kurikulum gitu. sendiri. Ada Buder. materi khusus Pak. Ya. Di- Saya hanya mau menyampaikan itu. Karena ini hari pertama, awalan kita diklat kepala sekolah, tetapi saya juga mau ikut, suster, ibu, bapak, bruder, pastor, kalau mau sampai jam 8 malam, kami juga siap. Jangan. Kalau jangan, baik. Sekarang saja selesai. Tanpa mengurangi rasa hormat, karena waktu di Indonesia bagian Barat telah menunjukkan pukul 3:05, kemungkinan di tempat saudara-saudara kami yang nun jauh di sana juga sudah semakin sore, maka hari pertama diklat kepala sekolah ini kita cukupkan sekian dulu. Beberapa kalimat yang boleh kami simpulkan hari ini bahwa Grand Design program Luber POP Ismoyo bermaksud untuk mengajak bersama-sama seperti pesan Gaudium et Spes, bersama-sama semua saudara yang berkehendak baik kita akan membangun dan mengembangkan pendidikan bersama, saling mengisi, saling memberi, dan menginspirasi. Yang kedua, kita akan menggali local genius yang kita miliki di masing-masing sekolah kita. Kalau tadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu Elizabeth, berarti nanti karena lokal itu beragam, kita bagaimana ini? Justru itu yang akan kita bangun, bahwa kemungkinan nanti di akhir POP kita akan memiliki 144 kurikulum baru pengembangan kurikulum. Jadi betapa kayanya sekolah kita, yayasan-yayasan kita, sehingga ini yang nanti menjadi kekayaan bersama dan akan semakin memperkaya core kurikulum yang dari pemerintah. Kiranya demikian, suster, pastor, bruder, ibu, bapak semua. Terima kasih atas kehadirannya hari ini di klat pertama, hari pertama Kasek. Semoga hari pertama ini dengan semangat yang menggebu-gebu kita diantar untuk mengikuti diklat kelas selanjutnya mulai hari ini sampai 5-6 hari ke depan. Baik, kami dari panitia mohon maaf apabila ada banyak kekurangan hospitalitasan kami dalam menyambut suster, pastor, bruder, ibu, bapak semua. Semata-mata hanya keterbatasan kami semua, tetapi kami masih berharap kita masih bersama-sama besok dalam semangat yang baru. Untuk menutup acara diklat kepala sekolah hari pertama ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan masih kami perkenankan mengingatkan untuk mengisi daftar hadir untuk sesi kedua, meskipun ini sudah berakhir, tetapi kami masih menunggu yang belum mengisi di kolom chat. Lalu untuk menutup perjumpaan ini, bolehkah kami mendengarkan suara Suster Martika untuk menutup doa agar kita juga penuh berkat kita berada di rumah masing-masing kok ya. Kita mengakhiri dan menyudahi acara hari ini. Monggo Suster. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang kudus, Allah yang kekal, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan senantiasa mendampingi kami dalam kegiatan webinar kami hari ini, hari pertama di kepala sekolah untuk persiapan program organisasi penggerak dan sekolah penggerak. Segala sesuatu kami terima dengan sukacita ya Tuhan. Semoga semuanya itu membantu kami para kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di unit kami masing-masing. Berkatilah ya Tuhan panitia seluruhnya dan orang-orang yang mendukung kami dalam kegiatan ini agar kami bersama-sama memperoleh rahmat yang berasal daripada-Mu. Semuanya ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Orang semua seluruh Indonesia, seluruh saudara. Oras. Terima kasih ya, Kawanda. Halo, selamat sore. Sore, narasumber,
mantap Bruder kali Warto, sosialisasinya. Sama-sama. Kami Brer. Iya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih Salam Horas dari Medan. Horas, terima kasih. Manado, Udah orang sampai, baku dapa besok. Semangat besok pagi. Sampai baku dapa besok. Itu musik kembali semuanya Bapak Ibu. Horas. Mana musik Bataknya? Horas, Bapak. Kontor Batak taruh Der. Kontor Batak taruh Der musiknya. Selesai, enggak mau Iya. Rindu juga Der lihat-lihat kepala-kepala sekolah, narasumber dari semua provinsi Indonesia. Sempat ketemu kita ya Pak di hotel ini ya, apa enggak semangat ya? Bukan anak bangsa gitu loh. Semoga ya Bu Elizabeth ya. Nah, nanti disuruhkanlah sama Pak Menteri sekali. Ya, nah. Tahun lalu Hotel kita Jakarta atau sudah Siantar membuat boleh. timeline sampai ke Makassar, Manado, Medan dan sebagainya. Iya, Der. Udah nanti benar bisa menggerakkan, kan itu saja. Ya Pak. Untuk mengubah mindset ini juga bisa ketemu Der. Nomor WA Romo itu dirap tadi lah. Oh boleh. Sama Salam kenal. Di grup kepala sekolah saja ya Gila Pak. nanti ya. Kita nanti sama pengurus yayasan ketemu satu tempat nanti kan. Nah, apalah Terima kasih Mas Adi. Sama Bapak Vincent. Pak Adi.